Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, kemudian dewan guru yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif, yang mana materi tentang budaya positif ini ada di modul 1.4 calon guru penggerak. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, Bapak dan Ibu tidak bisa menghapus kodrat dasar anak, tetapi kita hanya bisa menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak, yang mana kodrat anak itu meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berhubungan dengan lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman ini berhubungan dengan zaman sekarang. Nah, sekarang zamannya adalah zaman abad 21, yang mana Bapak Ibu ketika nanti pembelajaran di kelas harus disesuaikan dengan zaman, menerapkan keterampilan abad 21 kepada anak. Ya. Kemudian juga kita dalam menuntun itu adalah menggali dan mengembangkan potensi atau bakat minat anak didik kita. Ya, jadi kita mengembangkan potensi itu bukan hanya anak yang berprestasi, tapi semua anak harus kita gali, harus kita kembangkan potensinya agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian ini tentang budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dengan tujuan membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sekolah kita tanamkan ke anak kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, nanti kebiasaan-kebiasaan yang positif tersebut akan membentuk karakter yang positif. Apabila warga sekolah sudah mempunyai karakter yang positif, maka akan terwujud budaya positif yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, ini konsep budaya positif. Yang pertama, teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Untuk yang pertama, kita praktekkan. Coba Bu Heni dengan Bu Mei ke depan. Nah, Bu Heni sebagai A ya, Bu Mei sebagai B. Bu Heni kepalkan tangannya. Anggap Bu Heni itu di tangannya ada sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bu Heni. Sedangkan Bu Mei, ini si B, berusaha merebut harta milik Bu Heni. Ya, siap ya. Saya beri waktu 30 detik. 1, 2, 3. Bu Mei, apakah Bu Mei sanggup membuka tangan Bu Heni? Sanggup tidak? Tadi membuka tangan Bu Heni? Tidak. Ya. Bu Heni, kenapa sampai tangannya Bu Heni begitu kuat tangannya? Kenapa? Wah, hebat ya. Bu Heni mempertahankan hartanya, sedangkan Bu Mei berusaha merebutnya. Ternyata Bu Mei tidak bisa merebut harta Bu Heni ya. Intinya ini adalah siapa yang bisa mengontrol diri kita. Diri kita
kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, dan kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu ya. Nah, ini ada miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Ya. Jadi kita sebagai guru ini biasanya memaksakan kehendaknya kepada anak, tetapi anak berhak untuk menolak apabila si anak tidak bersedia kita kontrol. Tetapi ada kalanya anak menuruti apa yang kita mau, tetapi si anak sedang menginginkan dirinya dikontrol. Ya. Kemudian, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, kritik ini ya, kemudian juga ini sepertinya kritik ini harus kita hindari, karena dengan kritik ya anak akan merasa dirinya buruk, anak akan merasa gagal, kemudian juga anak akan merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri ya. Jadi anak akan merasa bersalah dengan kritikan dari kita. Oleh karena itu kita sebagai pendidik diusahakan harus menghindari kritik kepada anak. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif ataupun bujukan ini merupakan kontrol, ya, kontrol kita. Nah, ini biasanya bujukan ini kita berusaha agar anak didik kita mau melakukan apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Dengan seiring berjalannya waktu, si anak akan menyadarinya. Nanti si anak mungkin saja mereka akan menolak bujukan yang kita lakukan seperti itu ya. Jadi itu tidak efektif ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kebanyakan kita meyakini bahwa orang dewasa itu punya tanggung jawab untuk supaya anak-anaknya mau melakukan apa yang mereka inginkan. Tetapi pada kenyataannya kita tidak bisa memaksakan kepada anak didik kita. Jadi anak didik kita berhak untuk menolak apa yang kita inginkan, karena mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini adalah disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak kita tanamkan supaya mereka memiliki motivasi intrinsik yang tumbuh atau timbul dari dalam dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh hukuman ataupun penghargaan ataupun hadiah, tapi mereka meyakini dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percaya. Ini tujuan disiplin positif untuk menanamkan motivasi pada murid agar mereka menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Ketika murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, mereka itu mempunyai motivasi intrinsik yang timbul dari dalam dirinya sendiri ya. Tidak akan terpengaruh oleh hadiah maupun hukuman dan penghargaan, tapi mereka ingin menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Seperti yang sudah kita ketahui, ini ada profil pelajar Pancasila. Elemennya yang pertama ialah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Bapak Ibu, kenapa
beberapa elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ada di urutan yang pertama. Sesuai dengan sila Pancasila. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan fondasi hidup kita. Ya. Jadi ini jadi aspek yang pertama. Ya. Kalau kita sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita akan mudah untuk melakukan aspek berikutnya. Tetapi apabila kita belum bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka aspek yang lainnya tidak akan berjalan dengan baik ya. Karena fondasi hidup kita adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini motivasi perilaku manusia. Ini dosen dalam bukunya ya, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalkan kita sebagai guru datang ke sekolah tepat waktu dan pulang tepat waktu karena kita takut dimarahi oleh kepala sekolah. Gitu ya. Berarti kita motivasinya karena kita takut dengan hukuman. Ya. Ataupun anak didik kita ada PR, mereka mengerjakan PR karena kita tahu yang tidak mengerjakan PR dihukum. Nah, anak-anak akan berusaha untuk mengerjakan PR karena mereka takut akan hukuman yang akan kita berikan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya anak kita ketika dia mengerjakan suatu tugas ya, mereka berlomba-lomba untuk paling yang pertama karena mereka tahu kalau mereka bisa selesai paling awal, mereka akan mendapatkan penghargaan dari gurunya. Jadi motivasi anak adalah apa? Untuk mendapatkan penghargaan. Ini untuk motivasi jenis yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, motivasi yang harus kita terapkan pada diri kita atau anak didik kita yang mana yang paling ideal? Motivasi jenis ketiga. Ya. Sekarang Bapak Ibu di kelas, motivasi anak didik kita dominannya kemana? Ke 1, 2, atau 3? Ke satu ya, dominannya ke 1 ya. Jadi sekarang anak didik kita belum mampu mempunyai motivasi seutuhnya untuk motivasi yang jenis ketiga. Rata-rata mereka mengerjakan tugas atau apapun mereka berperilaku karena mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau takut dengan hukuman seperti itu ya. Jadi tugas kita arahkan anak didik kita supaya mereka mempunyai atau menanamkan motivasi jenis yang ketiga, yaitu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri karena mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini contoh kasus ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat gurunya menghampiri IPA, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA tidak duduk dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari masjid. Tiba-tiba ia menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kemudian anak-anak pun tertawa. Kemudian IPA disuruh Pak Seno ke depan, ya. Kemudian berdiri sambil menunjuk hidungnya. Dan IPA pun ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, apakah perlakuan Pak Seno terhadap IPA ini baik atau tidak? Ya. Tidak baik ya. Kenapa tidak baik? Iya, bagus ini ya. Karena secara tidak langsung Pak Seno membiarkan teman-teman IPA membuli. Nah, bully ini sangat berbahaya ya, karena
yang sakitnya ini bully ini apa? Fisik atau psikis? Sini, psikis. Jadi yang sakit bukan fisiknya, tapi mentalnya. Ini lebih berbahaya karena kalau fisik ya kan dipukul 1 hari bisa hilang, bisa sembuh. Tetapi kalau sakit psikis atau mental ini akan lama. Bahkan Ipak mungkin seumur hidupnya tidak akan lupa dengan kejadian ini. Ya, jadi hati-hati ya. Kita dalam menegakkan disiplin di kelas, hati-hati anak jangan sampai diperlakukan seperti Ipak. Ya, tapi dampaknya sangat buruk buat anak. Nah, ini ada hukuman. Hukuman merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran. Pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan anak yang menerima. Ya. Jadi ini hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Ini bisa berupa fisik maupun psikis. Dampaknya anak akan tersakiti oleh tindakan atau kata-kata dari kita. Hukuman ya. Kemudian ini ada konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati, kemudian dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya ini dibentuk oleh guru, tetapi anak sudah mengetahui sebelumnya. Jadi hukuman dan konsekuensi sama atau tidak, Bapak Ibu? Beda ya. Kalau hukuman si anak tidak dilibatkan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi konsekuensi anak sudah tahu. Misalnya ketika anak tidak mengerjakan PR, maka oleh gurunya anak tidak boleh istirahat sampai PR-nya selesai. Tetapi anak sebelumnya sudah tahu, ya mereka akan diperlakukan seperti itu oleh gurunya, ya seperti itu. Jadi kalau hukuman ini termasuk identitas gagal. Kalau konsekuensi termasuk identitas sukses. Tetapi anak akan dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek. Nih, penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Kemudian lain kali saya tidak akan berusaha. Nah, kemudian yang kedua, jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Contohnya, kita memberikan penghargaan kepada anak. Misalnya, kita memberikan bintang. Anak yang mengerjakan tugas paling duluan, kita beri bintang. Misalnya, anak akan bersemangat untuk mengerjakan tugasnya. Dan ketika kita tidak memberikan bintang kepada anak yang tugasnya selesai duluan, apakah anak akan kecewa? Akan kecewa ya, karena mereka sudah terbiasa melakukan suatu tindakan karena adanya penghargaan dari gurunya, seperti itu. Ini sama, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji, ya, maka orang lain akan merasa iri. Akan kita di kelas, anak yang pintar, yang menjawab dengan benar, kita puji-puji terus. Nah, anak-anak yang lainnya akan merasa iri, bahkan mereka akan membenci temannya yang diberikan penghargaan oleh gurunya. Kemudian, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Jadi kita sebagai guru ya tadi juga harus bisa menanamkan motivasi jenis
Mana? Jenis ketiga yaitu motivasi intrinsik yang timbul atau yang datang dari dalam dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh hadiah, penghargaan ataupun hukuman. Ini penghargaan menghukum. Hati-hati ya, penghargaan menghukum, karena memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, maka penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang ketiga, jika suatu penghargaan diharapkan namun kita tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum atau tadi kayak kecewa ya, sehingga kita akan merasa dihukum oleh penghargaan. Nah, ini restitusi. Restitusi adalah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Kemudian juga mereka akan berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini keyakinan kelas. Ada soal. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini kenapa? Ya, supaya menjaga keselamatan. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada? Kenapa? Untuk apa? Untuk membersihkan diri sendiri. Ya, untuk membersihkan diri sendiri atau menjaga kesehatan. Tadi untuk helm ini untuk apa? Keselamatan. Kalau masker untuk kesehatan. Pelaturan atau keyakinan. Ini termasuknya. Ya, kalau pelaturannya menggunakan helm dan memakai masker, tetapi ketika kita melaksanakannya untuk satu keselamatan, yang kedua kesehatan, itu adalah apa? Bentuk keyakinan. Jadi kita di kelas yang harus kita terapkan adalah keyakinan atau pelaturan. Keyakinan. Nah, ini ya. Keyakinan kelas ini akan memotivasi seseorang dari dalam atau tadi ya. Motivasi apa? Intrinsik. Mereka akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Tinggal dibaca saja. Next ya. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Jadi, setelah ini diharapkan Bapak dan Ibu membentuk keyakinan kelas. Langkah-langkahnya, anak-anak kita suruh menuliskan apa yang mereka yakini, apa yang mereka inginkan untuk mewujudkan kelasnya. Kita arahkan, kita bimbing mereka agar menuliskan nilai-nilai yang mereka percaya untuk mewujudkan kelas yang ideal, seperti itu. Di kertas post-it, kemudian ditempel di karton. Ini adalah kolaborasi antara guru dan murid. Kemudian setelah ditempel semuanya, nah, pastikan anak jawabannya beraneka ragam. Sedangkan keyakinan kelas tidak perlu banyak,
sedikit tapi bermakna, jelas tujuannya. Nah, kita rangkum, kita ke anak lagi. Apakah kalian setuju? Ya, nanti akan setuju. Setelah anak setuju, kita di print, dicetak, kemudian tempel lagi, dipajang di dinding. Ya. Apa itu manfaatnya? Supaya anak tahu ini adalah kesepakatan yang telah mereka buat. Apabila suatu saat mereka melanggar, kita kembalikan anak kepada keyakinan yang telah mereka buat. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Ini merupakan kebutuhan yang paling utama. Ya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kita ingin diterima, ingin dicintai, ingin disayangi, ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari teman, kemudian keluarga maupun masyarakat. Ya. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Ingin kita dihargai bahwa kita memiliki kemampuan atau prestasi, dihargai ya oleh gurunya, diakui oleh gurunya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ingin memperoleh kebebasan dalam menentukan tujuan hidupnya, pilihannya. Ya. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan. Ini kebutuhan tentang apa? Kesenangan ini? Kesenangan. Ya. Kebutuhan akan sesuatu yang menyenangkan. Contohnya bermain, tertawa, seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada soal. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah muridnya bernama Doni. Nah, Doni ini sering kali meminta bekal ataupun merebut bekal teman-temannya. Ya. Kemudian, apakah alasan Doni melakukan hal tersebut? Ini berhubungan dengan tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Coba Pak Solah, hubungannya kasus tadi dengan kebutuhan bertahan hidup. Lapar, karena kekurangan makanan, Iya, jadi jasmaninya kurang. mungkin saja si anak oleh ibunya tidak diberi makanan, makanya si Doni berusaha merebut makanan teman-temannya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mulai coba. Kasus tadi berhubungan dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Jadi ketika Doni merebut makanan teman-temannya, pasti teman-temannya akan mengaku pada gurunya, dan gurunya akan memanggil orang tuanya, sehingga Doni ingin diperhatikan oleh orang tuanya dan juga oleh gurunya. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau power padang. Orang pasti anak-anak pasti mempunyai merasa dia yang paling. Ya, dengan merebut makanannya, Doni merasa dia paling kuat, dia paling hebat, gitu ya. Keempat, kebutuhan kebebasan Wendy. Ya, dia bebas merebut walaupun itu milik orang lain. Iya, Bangga. Iya, merasa bangga. Jadi Doni mungkin juga dikasih bekal makanannya oleh ibunya itu saja. Jadi Doni bosan. Jadi Doni merasa bosan dengan makanan dari ibunya. Makanya dia merebut teman-temannya. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan Bu Mei. Oh, dia merasa bebas melakukan segala hal perilaku yang kurang baik di kelas karena keinginan dia dan keinginan dia untuk melakukan itu. Iya. Jadi ini ya bagus ya. Mungkin saja ya si Doni
ketika merebut bekal teman-temannya menangis, kalang kabut, kacau. Dia senang melihat teman-temannya ribut atau menangis ya. Itu. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, ini soal. Bimo, seorang anak TK, berlari keluar kelas menuju jalan raya. Ya. Tingkahnya membuat Bu Ani seringkali mengejarnya. Bimo berkata, "Aku senang sekali berkejar-kejaran dengan ibu guru. Seru," katanya. Pak Asep, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Seru, katanya. Senang, sebetulnya kesenangan. Jadi Doni ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Nomor 2, Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, dia menangis. Dia mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Reni. Kenapa? Bu Reni hari ini tidak menyapaku, padahal aku sudah memakai jepit rambut baru. Nah, Bu Hajeba, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kasih sayang. Ya, jadi si Dinda ingin diperhatikan oleh gurunya seperti itu. Ya. Ingin disayangi oleh gurunya. Nah, satu lagi ya, Bapak Ibu ya. Ini materi yang terakhir. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nanti Bapak Ibu refleksi, Bapak Ibu ada di posisi mana ya. Untuk penghukum ini biasanya seorang guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Biasanya penghukum mengucapkan kata-kata seperti ini: "Patuhi aturan saya, awas," gitu ya. "Kumaha Bu matana," melotot, kemudian jarinya unjuk, suaranya keras. Nah, ini tipe penghukum ya. Hasilnya bagaimana? Murid akan marah dan mendendam. Mungkin juga sakit hati dengan perlakuan gurunya ya. Kemudian yang kedua, ini posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya guru mengucapkan kata-kata yang lembut ya. Misalnya, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Nah, ini lebih lembut ya. Tetapi pembuat rasa bersalah ini bisa lebih berbahaya dari menghukum. Dari penghukum tadi, kenapa? Karena anak akan memendam. Ya. Kalau penghukum tadi anak langsung emosinya, tetapi kalau ini anak akan memendam amarahnya, sehingga mereka akan merasa gagal atau berpikir buruk tentang dirinya. Ya. Bisa jadi ini mereka nanti akan menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Lihat itu ya, ini sepertinya ini lebih baik daripada penghukum tadi ya, karena ini suaranya lebih lembut, tetapi nah ini bisa lebih berbahaya ya, seperti itu. Kemudian teman ini, guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, namun tetap mengontrol murid ya melalui pendekatan persuasi. Contoh kalimatnya, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Teman ini merupakan posisi seorang guru yang positif, tetapi ada sisi negatifnya. Apa? Si murid akan lebih tergantung kepada gurunya. Ini pemantau berarti mengawasi ya. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini akan dihubungkan dengan peraturan atau konsekuensi ya. Contoh kalimatnya, peraturannya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Nih, pemantau biasanya suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya formal. Ini posisi manajer. Nah, posisi manajer merupakan posisi yang puncak
Yang pasti Bapak Ibu semuanya berusaha untuk berada di posisi manajer, karena posisi ini merupakan posisi yang paling ideal ya dalam manajer ya. Ketika anak bersalah, kita akan kembalikan anak atau mengacu pada restitusi tadi. Bapak Ibu masih ingat apa itu restitusi? Proses anak memperbaiki kesalahannya ya dengan mengembalikan anak pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat ya. Ini kata-kata yang diucapkan oleh seorang manajer ya. Apa yang kita yakini ini akan kembali ke mana? Ke keyakinan kelas yang telah anak didik kita buat ya, seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapan segitiga restitusi tadi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama untuk restitusi ini ya, ini merupakan bagian dasar yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses gitu ya. Nah, ini jadi kita anak itu bersalah karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi ada benturan gitu. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan pada proses menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah tidak apa-apa. Dan kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah bersalah. Ya, kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus paham kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Mereka bersalah, tentu ada alasannya. Jadi kita sebagai guru harus tahu apa yang mendasari anak berbuat salah tersebut. Ini kalimat-kalimatnya seperti ini. Kemudian langkah yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Jadi ketika identitas sukses sudah berhasil, kemudian tingkah lakunya sudah divalidasi, kita akan menghubungkan anak didik kita kepada nilai-nilai yang dia percaya. Kita kembalikan pada keyakinan kelas yang telah mereka buat, seperti itu ya. Jadi ini adalah kalimat-kalimatnya dalam langkah yang ketiga. Ini contohnya adalah misalnya mereka siapa yang sudah dikerjakan dan diangkat punya atas. Sementara kirinya
adalah contoh restitusi. Jadi dalam restitusi ini kita misalkan ada anak yang bersalah, kita panggil anak tersebut di ruangan yang tertutup. Hanya ada kita, gurunya, dan anak. Jangan sampai kita panggil anak di ruangan yang ramai. Kenapa? Untuk menjaga harga diri anak. Kalau di tempat yang ramai, anak pasti akan malu. Kita panggil di tempat di ruangan yang hanya ada kita, gurunya, dan anak yang bersalah. Dengan ini, anak tidak akan sakit hati. Karena kita mengembalikan anak ke kelompoknya ya dengan karakter yang lebih kuat. Tanpa kita menyakiti anak akan sadar bahwa tindakannya salah. Anak akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dan menjadi orang yang sukses ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu, itu materi budaya positif ya dari modul 1.4. Semoga Bapak Ibu dapat mengimplementasikannya di dalam kelas ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.